Marwan dan kekhalifahan. Muawiyah II menolak untuk mengangkat seorang pun dari Bani Umayyah sebagai putra mahkota setelah ia menyatakan ketidakmampuannya menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai khalifah. Lantas, ia menyerahkan urusan tersebut kepada musyawarah dan kesepakatan umat Islam untuk mengangkat siapa yang mereka sukai. Akibatnya, timbullah kekisruhan luar biasa di tengah Bani Umayyah sampai-sampai nyaris berakibat bubarnya negara Islam. Tak ayal, Abdullah bin Az-Zubair memanfaatkan peluang tersebut untuk menyatakan dirinya sebagai khalifah di Mekah. Pembaiatan pun mulai berdatangan kepadanya dari berbagai daerah seperti Irak, Mesir, dan bahkan dari negeri Syam itu sendiri. Kala itu, penduduk Syam terpecah menjadi dua kubu. Satu kubu mendukung Abdullah bin Az-Zubair. Mereka ini terdiri atas suku Qais yang dipimpin Ad-Dahhak bin Qais. Sedangkan kubu lainnya tetap loyal pada Bani Umayyah. Mereka ini terdiri atas orang-orang Yaman yang berdomisili di negeri Syam, yang dipimpin Hasan bin Malik Al-Kalbi dan para pemimpin lainnya. Marwan beserta keluarganya berada di Madinah ketika Yazid bin Muawiyah wafat. Lantas, Abdullah bin Az-Zubair mengusir Marwan sehingga ia terpaksa hengkang ke negeri Syam. Sesampainya di sana, Marwan mendapati situasi dan kondisi umat begitu kacau balau. Terbersitlah dalam pikirannya untuk kembali ke negeri Hijaz guna membaiat Abdullah bin Az-Zubair. Situasi dan kondisi berpihak pada Bani Umayyah. Tatkala Marwan bin Al-Hakam serius memikirkan masalah ini, sejumlah tokoh terkemuka Bani Umayyah tiba di negeri Syam. Mereka antara lain Al-Husayn bin Numair As-Sakuni yang pernah mengepung Abdullah bin Az-Zubair di Mekah, dan Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah ini sedang berada di Basrah tatkala Yazid bin Muawiyah wafat. Lantas, ketika situasi dan kondisi kota itu memanas, ia diam-diam kabur ke negeri Syam. Kedatangan kedua tokoh Bani Umayyah tersebut dan tokoh-tokoh semacamnya di negeri Syam menjadi titik tolak perubahan sejarah dinasti Umayyah. Andaikan mereka datang terlambat dan Marwan terlanjur pergi untuk membaiat Abdullah bin Az-Zubair, tentulah itu sudah menjadi akhir dinasti Umayyah. Namun, para tokoh itu bertekad untuk memulihkan situasi dan kondisi. Mereka tidak henti-hentinya menggelorakan semangat juang Bani Umayyah dan fanatisme mereka, terutama kepada Marwan. Ketika mengetahui bahwa Marwan berniat membaiat Abdullah bin Az-Zubair, Ubaidillah bin Ziyad berkata kepadanya, "Aku malu dengan sikapmu itu. Engkau adalah pembesar dan junjungan kaum Quraisy. Bisa-bisanya engkau berniat menemui Abu Hubaid," maksudnya Abdullah bin Az-Zubair, "untuk membaiatnya." Marwan menjawab, "Semuanya belum terlambat, karena aku belum melakukannya." Harapan Marwan untuk menduduki kursi kekhalifahan pun terbit. Namun, masalahnya tidak semudah itu, sebab di hadapannya terbentang banyak kesulitan. Suku Qais di negeri Syam telah membaiat Abdullah bin Az-Zubair, sedangkan orang-orang Yaman, loyalis Bani Umayyah, terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok yang dipimpin Hasan bin Malik bin Bahdal Al-Kalbi dan Malik bin Hubairah As-Sakuni cenderung membaiat Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Sedangkan kelompok kedua
yang dipimpin Rauh bin Zigbak al-Juzami dan Al-Husain bin Numair as-Sakuni, serta didukung Ubaidillah bin Ziyad, cenderung membaiat Marwan. Kubu Bani Umayyah menyadari bahwa jika mereka berhasil menyepakati satu pemimpin, itu berarti separuh jalan menuju kemenangan. Maka, setelah memulai perdebatan dan negosiasi yang alot, kelompok kedua, pendukung Marwan, dapat mendominasi. Mereka berargumen bahwa Khalid bin Yazid masih terlalu muda dan tidak sebanding dengan Abdullah bin Az-Zubair. Tidak, demi Allah, bangsa Arab tidak memberi kita orang tua, maksudnya Abdullah bin Az-Zubair, sedangkan kita memberi mereka seorang bocah, maksudnya Khalid bin Yazid, tandas mereka. Akhirnya, mereka sepakat menyelesaikan konflik tersebut dengan sebuah solusi yang bisa diterima semua pihak, yaitu pembaiatan Marwan sebagai khalifah. Dan setelah itu, estafet kekhalifahan diserahkan kepada Khalid bin Yazid dan selanjutnya kepada Amr bin Sa'id al-Ashdaq. Mereka juga sepakat mengadakan sebuah konferensi di Al-Jabiyah untuk menuntaskan masalah itu. Dari titik inilah situasi dan kondisi kembali berpihak pada Bani Umayyah sampai-sampai Ad-Dahhak bin Qais, pemimpin kelompok yang cenderung pada Abdullah bin Az-Zubair dan telah membaiatnya, menarik dukungannya dan kembali memihak Bani Umayyah. Ad-Dahhak bin Qais merupakan loyalis Muawiyah bin Abu Sufyan dan putranya Yazid. Ia menjabat sebagai wali kota Damaskus sepeninggal Yazid bin Muawiyah hingga Marwan dibaiat. Ad-Dahhak pun mengirimkan surat permohonan maaf atas penarikan dukungannya kepada mereka. Ia juga menyatakan akan menghadiri konferensi Al-Jabiyah, namun ia tidak berhasil merealisasikan itu lantaran terus ditekan para pendukungnya, terutama Saur bin Man'an as-Sulami, agar tetap mendukung Abdullah bin Az-Zubair. Akibatnya, Ad-Dahhak tidak bisa menghadiri konferensi Al-Jabiyah, melainkan terpaksa pergi ke Marj Rahid, lokasi terjadinya pertempuran sengit antara pasukannya dan pasukan Marwan. Sikap Ad-Dahhak bin Qais yang pelin-pelan terhadap Bani Umayyah itu tidak berpengaruh, karena Bani Umayyah tetap melanjutkan agenda mereka dan berhasil mengadakan konferensi bersejarah di Al-Jabiyah guna membaiat Marwan bin Al-Hakam sebagai khalifah, tepatnya pada tanggal 3 Zulqa'dah 64 Hijriyah. Bagaimana menurutmu? Semoga dapat menambah wawasan Anda. GNN Indonesia.